Selamat datang kembali di rumah nomor 9. Hari ini saya Niko kedatangan tamu Bapak Agus Wahyu Utomo. Mari kita sambut Pak Agus. Apa kabar Pak? Baik, Mas Baik, Niko. puji Ya, Tuhan. terima kasih ini sudah diundang ke rumah nomor 9 ini. Selamat datang di rumah nomor 9 Pak. Ya, terima kasih Mas. Adakah kesibukan di masa-masa sekarang? Ya, sekarang ya relatif karena ada pandemi ini kegiatan masih ada. Kegiatannya tapi tidak sebanyak ketika sebelum pandemi ya. Iya. Kebanyakan kita kegiatan di kantor, jarang sekali kita berkurang lah kegiatan untuk di luar kantor itu. Oh iya. Ada perbedaan nggak Pak? Sebelum dan sesudah pandemi? Oh ya, tentunya ada. Jadi kalau kita bandingkan dulu dengan sebelum pandemi, kegiatan-kegiatan di kami ya, khususnya baik yang di kegiatan di rumah maupun di tempat pekerjaan ya relatif sangat jauh sekali perbedaannya. Lebih banyak kita memang stay di rumah. Hampir berapa? 90%, 100% kegiatan dilakukan di rumah, kerja dan lain-lain? Enggak juga. Jadi kita kalau tahun 2020 mungkin 70% kegiatan kita di rumah. 25% kita di kantor ataupun ke customer ya. Tapi itu juga tergantung dari customer kita karena banyak yang menerapkan protokol kesehatan sehingga kita tidak gampang untuk mengunjungi customer atau klien kita. Tapi di tahun sekarang ini, di 2021, boleh dikatakan 50% lah, customer juga sudah bisa kita kunjungi ya. Tapi tetap prokes semuanya. Terus saya lihat di sosial media Bapak, Facebook apalagi ya. Bagus, lumayan sering update di Facebook nih. Banyak. Ada kegiatan bersepeda. Itu memang baru pandemi apa memang sudah lama itu bersepeda? Itu kegiatan baru nih pada waktu pandemi ya. Jadi awal pandemi itu benar-benar kita boleh dikatakan dalam tanda kutip paranoid ya, untuk beraktivitas di luar. Pertama kami di rumah itu melakukan kegiatan hidroponik, membuat hidroponik sendiri di lahan yang lahannya sempit. Tanaman apa Pak? Sawi, kita banyakkan sawi ya, kita tanam tanaman sawi sama keluarga. Jadi karena karena pandemi itu sendiri kita belinya juga online, untuk kita ada pralon yang bisa dimanfaatkan, kita buat sendiri, semuanya bikin sendiri lah. Oh, menarik nih, hidroponik ya. Dari awal ya berarti bikin sendiri semua? Iya, tapi itu kita cari tanaman yang cepat tumbuh memang, supaya kegiatan kita ketika kita bangun pagi itu ada, wah kira-kira tanaman kita sudah sampai di mana ini. Itu pertama itu, dari kegiatan untuk bercocok tanam di rumah menggunakan hidroponik. Baru pertama kali itu Pak? Ya, baru pertama kali. Apa emang udah ada hobi, keinginan biasanya kan, entah ibu misalkan memang suka berkebun atau apa? Enggak ya, itu kayak otomatis ya, kita karena di rumah browsing cari apa, kegiatan yang apa yang bisa kita isi waktu itu ya, sama istri saya juga. Hidroponik itu salah satu pilihan. Yang pilihan kedua adalah goes. Ya, sepeda itu, makanya kalau Mas Niko lihat di Facebook saya, itu banyak kan saya kegiatan goes, karena itu lebih ya buat usia kita juga nggak terlalu olahraga yang nggak terlalu berat ya. Betul. Ya itu yang kita lakukan rutin. Dan nggak perlu banyak orang, nggak ketemu banyak orang juga gitu kan. Selalu sama ibu berdua? Iya, saya lebih sering sama istri karena pikiran saya untuk jaga stamina tubuh segala macam ya, sedangkan kita udah masuk di usia yang cukup rawan dengan adanya pandemi ini. Ya jadi rutinitas lah sekarang ini, minimal
Kalau dalam 1 minggu ya 1 atau 2 kali. Paling jauh kemana Pak? Wah, sampai pertama kita rutinnya itu di daerah dekat kantor di Gading Serpong situ. Iya. Ya, itu hampir rutin lah. Dan sesekali kita coba di daerah PIK, itu juga pernah. Dari rumah langsung? Oh enggak, Oh, kalau enggak. itu kita bawa sepeda. Nah, kalau kita itu juga hobi jalan. Iya, saya pernah lihat bagus. Waktu itu sempat pulang beberapa kali ya Betul. ke kampung halaman. Ya. Tiba-tiba kok naik sepeda gitu. Ya. Itu sengaja bawa sepeda dari rumah? Iya, sengaja. Ini Oh. saya sengaja bawa sepeda dari rumah. Jadi itu salah satu aktivitas kita kalau pas pulang kampung. Nah, itu di Solo, kadang pas ke Jogja, itu juga kita bawa sepeda sendiri. Udah. Menarik ya. Sampai sana, sampai ke tempat saudara, terus naik sepeda, muter-muter dengan udara yang segar, bersih. Daerah perkampungan soalnya. Iya betul. Boleh tahu saat ini aktivitas pekerjaan Bapak Bapak saat ini bekerja dengan orang atau dengan perusahaan atau Bapak punya usaha sendiri? Oh, kalau sekarang saya usaha sendiri, Mas. Jadi kira-kira sudah saya jalani hampir 10 sampai 11 tahun lah. Sebelumnya Sebelumnya bekerja. kerja. Boleh tahu bidang pekerjaan sebelumnya, Pak? Oh Atau ya, bidang jadi saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Gerak di bidang? Di bidang pengadaan perangkat komunikasi, navigasi, juga ya, ya. servis ya. Jadi selain melayani pengadaan, juga melayani punya workshop untuk after sales service-nya, untuk supportnya. Tapi kebanyakan di bidang itu. Kebetulan saya pas kerja masuknya di bidang itu. Ada beberapa divisi sih sebetulnya. Nah, kebetulan saya pas di bidang itu, di bidang navigasi dan komunikasi. Itu hampir seluruh Indonesia. Iya, untuk customer-nya ya. Iya, customer-nya. Iya, customer-nya hampir di seluruh Indonesia karena kita melayani baik itu government atau pemerintah, juga perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Jadi perangkat yang kita suplai maupun yang kita proyek yang kita kerjakan waktu kami bekerja itu hampir seluruh Indonesia. Terus bekerja di bidang itu, tahun berapa Bapak membuat keputusan apakah harus keluar dengan berwirausaha sendiri atau gimana? Itu tahun berapa, Pak? Oh, itu saya mulai berwirausaha itu tahun 2010. Benar-benar baru mulai? Iya, iya. Jadi awalnya kalau saya mulai bekerja, ikut di salah satu perusahaan itu mulai tahun 93. Iya. Nah, dan saya kerjanya ya di perusahaan itu saja. Hanya itu berarti? Iya. Apakah sempat pindah-pindah atau gimana? Sebelum coba nyari-nyari tapi nggak pernah pas. Tapi akhirnya saya sendiri fokus ya di tempat pekerjaan itu mulai dari 93 sampai 2010 ya, hampir 17 tahun lah. 17 tahun lama ya? Ya lama. Lama sekali itu. Ya. 2010 memutuskan untuk keluar dan memulai usaha. Gimana tuh Pak? Itu prosesnya Mas ya. Jadi kita ketika bekerja di dalam satu perusahaan, itu kita mengalami proses banyak hal. Ya tidak serta-merta kenapa tahun 2010 saya memutuskan untuk resign. Nah, dari proses saya bekerja itu ada banyak hal yang saya dapatkan. Yang memotivasi Bapak? Yang memotivasi saya paling utama. Iya, boleh. Ya, satu mungkin saya memang suka tantangan. Ya, karena selama bekerja
itu saya sempat buka usaha di tahun 2004 bersama teman saya buka warung, Ya. warung bakso. Oh, warung bakso. Ya, karena kebetulan saya asal dari Jawa Tengah, salah satu kota yang kebanyakan orang jualan bakso. Daerah mana Pak buka usaha? Saya dari Wonogiri. Oh, usahanya di sini, Oh, di Tangerang. di Tangerang, di Kisamaun. Oh iya Di iya. Kisamaun. Nah, itu benar-benar kita dari nol, kita nggak belum pernah berusaha ya. Iya. Itu sama temen, kita joinan sama temen. Cuman nggak lama juga. Nah, sembari kerja karena kan kita nggak fokus. Betul betul. Ya kira-kira tahun 2007 saya mulai lagi juga kegiatan usaha, tapi sendiri. Jualan bakso yang dekat rumah juga selama 2 tahun. Apa masih penasaran? Jadi rasa penasaran Bapak yang Iya, jadi saya pikir jadi karyawan itu menurut saya juga bukan sesuatu yang nggak pas ya, itu juga baik juga. Tapi saya mencoba melihat kalau kita berusaha sendiri itu apa sih yang kita dapatkan, apa yang membedakan kita dari sebagai karyawan. Nah, hal apa saja itu. Nah, saya banyak belajar dari situ. Nah, waktu buka warung yang kedua itu saya berjalan sekitar 2007 sampai 2009. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Sampai yang tahun 2010 itulah saya memutuskan untuk keluar. Nah, kalau Mas Niko nanya, apa sih yang jadi motivasi? Apakah sudah bekerja selama 17 tahun itu rasanya kan bukan waktu yang sebentar gitu ya, 17 tahun. Mungkin sudah di zona nyamannya Bapak waktu itu kah sampai Bapak merasa terus keluar? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari penghasilan ya, itu sudah cukup ya waktu itu untuk membiayai kehidupan keluarga kita. Nah, cuman saya melihat bahwa saya memperkirakan bahwa tren biaya kebutuhan keluarga saya atau anak-anak saya waktu untuk sekolah kuliah itu akan naiknya tidak berbanding lurus dengan penghasilan. Itu yang menjadi salah satu kerisauan. Kemudian hal yang lain adalah mungkin karena saya memang dari awal pengen punya satu kegiatan sendiri. Saya coba mencari, kan sudah mencoba sebelumnya kan. Nah, yang paling gampang apa ini? Saya mencoba mencari. Nah, saya mencari jenis kegiatan yang sama dengan apa yang saya lakukan pada saat menjadi karyawan. Dengan modal pengalaman ya, sudah ada. Ya, jadi modal utamanya adalah relasi. Ya. Ya, relasi sama pengetahuan mengenai produk yang akan kita jual. Nah, apakah nggak ada semacam pergumulan atau pernah ada? Jadi kita juga nanti kalau fail gimana ini? Kita keluar terus nggak jadi gimana? Ya itu. Ya ada, tentunya ada Mas. Cuman kayaknya lebih kuat ininya, keinginan untuk mencobanya. Biasa tetangga begini Pak, suka ada yang naik motor nggak jelas nih. Pasti Suka ada beberapa kali tetangga sih sudah bilang supaya naik motor jangan kenceng-kenceng sini gitu. Jadi 2010 memutuskan untuk keluar dan memulai usaha sampai dengan saat ini. Ya, betul. Jadi salah satu hal yang saya lakukan adalah ketika saya resign, itu saya tidak memutus hubungan saya dengan perusahaan saya yang lama. Tetap terjalin dengan baik. Ya, kami resign itu tidak serta-merta terputus hubungan kita, tetapi kita bekerja sama, Mas Niko. Kebetulan saya masih dipercaya sama perusahaan lama. Ya udah, kamu di luar, tapi menjual produk perusahaan di tempat saya yang lama. Itu yang salah satu menjadi jembatan lah buat saya. Artinya saya nggak totalitas keluar untuk satu produk yang berbeda. Dan yang benar-benar baru ya? Yang benar-benar baru. Berarti memang modal utama kalau di sini relasi ya? Ya, relasi yang kuat. Ya, betul. Dengan bagus, dengan mungkin pemilik dan
yang lain-lainnya, Teman-teman ya, teman-teman karyawan kantor, yang lain kayak ya. modal utamanya relasi. Memang dimanapun kita berada, kita harus membangun relasi dengan siapapun dan dimanapun. Karena itu akan menjadi modal yang nggak tahu mungkin akan kita pakai di suatu hari nanti, di hari ke depan. Betul, betul. Menarik nih. Dari 2010 sampai sekarang 2021, hampir 11 tahun. Ya, belum, karena 2021 belum selesai. Ada jatuh bangunnya nggak, Pak? Oh, tentunya ada sekali. Ya, karena kita memulai kegiatan usaha kan kita nggak punya apa-apa, Mas Niko. Ya, Ya kan, ketika kita memutuskan keluar untuk berwirausaha, kan kita harus tentukan nih, kita kalau mau bergerak di bidang yang sama, kita harus punya satu badan usaha kan. iya betul. Nah, terus adanya apa? Adanya rumah ya, di rumah itulah kita memulai usaha. Berawal dari rumah. Ya, jadi kita gunakan beberapa ruangan yang ada di rumah. Kalau zaman itu masih bisa, Mas Niko. Kalau sekarang kan nggak boleh ya. Iya, iya. Sekarang nggak boleh, harus apa? Ke tempat usaha yang resmi ya. Kecuali ya, memang kecuali ruko mungkin ya. Ya, Itu rumah sekaligus bisa dibuat. ya betul. Atau Tapi kalau rumah tinggal memang ya sudah beda. awalnya memang dulu, tapi dulu masih boleh. Kalau zaman dulu masih boleh, Mas Niko. Kalau sekarang udah nggak boleh. Berawal dari rumah dengan keyakinan, apakah sebelumnya gimana tanggapan istri, Pak, ibu? Ya, Begitu tentunya memutuskan 2010 untuk memulai. saya sih dapat motivasi ya, tapi kekhawatiran itu tetap ada, baik dari orang tua saya, dari orang tua dari istri saya juga. Ada pasti perasaan khawatir itu. Tetapi ya saya coba meyakinkan bahwa ketika kita mulai usaha nih ya, Mas Niko ya, paling nggak ada satu tabungan Iya. untuk survive. Oh, Nah, oke. Berarti ada dibuat pos anggaran. Ya, waktu kita bekerja itu ada hal-hal yang kita alokasikan. Gimana nih kalau sampai 1-2 tahun ke depan fail nih kita kegiatan Ya. usaha, kita masih bisa survive sembari kita mungkin ya cari kerja lagi kemungkinan. Nah, itu yang kita coba yakinkan ke keluarga ya, supaya mereka tidak khawatir lah tentang berhasil atau tidaknya kegiatan usaha kita. Ada tips nggak, Pak, kira-kira buat kita, entah baik siapapun gitu kan, mungkin dari anak-anak muda yang mau mulai ataupun siapapun yang sudah mungkin saat ini bekerja di tempat kerjanya, terus memutuskan mungkin sudah bosan, sudah jenuh dengan tempat kerja dan memutuskan ingin usaha sendiri. Tips dari Bapak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sih lebih ke arah bagaimana kita bisa melihat diri sendiri ya, karena ini sifatnya tidak general. Oh iya. Tidak, apa yang saya kerjakan belum tentu pas juga buat orang lain ya. Jadi kalau tips yang mungkin bisa saya bagikan adalah kenali dan gali diri sendiri dulu. Potensi diri. Potensi diri sendiri. Jadi kalau yang lainnya itu kita bisa belajar dan membutuhkan keberanian, ya. Kalau yang paling utama saya selalu bilang bahwa apa yang kita lakukan kita harus selalu komit. Komitmen saya biasa lakukan untuk nomor 1 mengenai fokus apa yang akan kita kerjakan dimanapun, apapun kerjaannya ya. Tidak harus selalu kita melulu di bidang usaha ya. Setiap ada kegiatan pekerjaan yang diberikan tanggung jawab ke kita, ya kita fokus dan komit. Dan yang paling utama, saya juga selalu berserah kepada Tuhan. Setiap hal yang saya ambil, keputusan apapun, saya selalu menyertakan Tuhan itu agar bisa membimbing saya nih di dalam melakukan setiap kegiatan usaha. Karena beda banget Mas, ketika kita jadi karyawan sama ketika kita sudah memulai usaha sendiri.
Ya, ya. Totally different. Artinya eh, hal-hal yang tidak kita pikirkan pada saat kita bekerja sebagai karyawan itu menjadi hal utama ketika kita memulai wirausaha sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau berusaha, ya nggak usah takut. Terus kita gali sendiri, punya banyak relasi itu kunci utama juga. Betul. Nah, ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau kita mau berhasil, carilah sebanyak mungkin informasi mengenai orang yang berhasil. Ya, ya, ya. Atau bergaulah dengan orang-orang yang berhasil. Maka cara pikir kita, cara pandang kita akan mengikuti mereka. Menuju keberhasilan itu. Ya, menuju satu tujuan. Jangan sebelum apa-apa kita sudah berpikir yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Sama literasi buku. Buku itu juga banyak membantu. Jadi meskipun saya bukan suka baca banget ya masalah buku, tetapi kalau saya punya satu keinginan atau satu tujuan nih kegiatan, saya cari referensi mengenai orang yang memulai usaha seperti apa, atau orang yang ingin mengatur sisi keuangan supaya usahanya itu tetap jalan. Nah itu kita cari referensi-referensi itu selain dari teman-teman atau informasi-informasi dari orang-orang yang sudah melakukan kegiatan usaha sendiri. Berarti memang banyak Pak Agus ini banyak belajarnya dari luar ya, bukan bahwa ya memang ada keinginan untuk memulai suatu usaha, terus mencari tahu sana sini akhirnya memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat. Iya, betul. Memang 17 tahun jadi karyawan itu lama juga, Mas. Bukan waktu yang singkat. Iya. Artinya kalau saya suka sharing sama kadang-kadang sama anak-anak saya juga, sama rekan-rekan saya juga, bahwa ada satu siklus ya kalau kita bekerja itu. Jadi kalau ketika habis lulus, orang bekerja selalu menerapkan apa yang dia pelajari ini ya. Betul. Nah, ketika kita sudah masuk satu lingkungan itu, sebisa mungkin kita mengeksplor kemampuan kita yang berhubungan dengan pekerjaan yang ada. Yang kita jalani. Yang kita jalani. Misalnya, kita bekerja di ekspedisi nih. Ya kita gali, ekspedisi itu mulai dari lini kegiatan usahanya apa, sampai akhirnya apa. Mau di bidang, oke Mas Niko misalnya di mana Mas Niko? Penerbangan. Ya di penerbangan misalnya ya. Itu kan tahu lini bagaimana mengatur lalu lintas untuk traffic di apron, sampai dari mulai persiapan mau take off ataupun dari landing mau sampai ke parkiran, kebutuhannya apa-apa. Itu bisa dilihat. Jadi kita memandangnya bukan dari, oh aku tugasku hanya ini. Banyak hal yang bisa dilihat Mas. Misalnya, oh kalau di penerbangan itu ada kebutuhan perangkat pendukung keselamatan. Ada perangkat-perangkat juga yang diperlukan untuk kegiatan istilahnya ground support equipment untuk perangkatnya pesawat terbang. Berarti menggali sisi lain dari bidang pekerjaan kita ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau menggali itu ada banyak potensi, banyak hal-hal yang bisa kita temui gitu. Ya. Luar biasa nih. Mungkin untuk tetangga terbang nomor 9 bahwa jangan takut untuk memulai. Tadi sudah ada beberapa tips yang diberikan, lakukan pos anggaran, terus melakukan banyak relasi, hubungan relasi, dan satu hal lagi, keberanian. Dan selalu positive thinking bahwa sesuatu hal akan sukses pada waktunya ketika kita berusaha. Gitu. Dan rumah nomor 9, Pak Agus Wahyu ini merupakan pendamping dari Komisi Multimedia. Kalau kita pertama itu, di episode pertama ada Pak Theophilus Sunarsa, mereka pendamping Komisi Perpustakaan. Dan hari ini kebetulan juga Pak Agus Wahyu ini pendamping Komisi Multimedia.
kita sudah setahun lebih, Pak, ibadah online nih, Pak. Iya, betul betul. Kalau nggak salah di JKS Topo itu 10 Mei 2020 pertama kali online. Menurut Bapak gimana dari awal nih, dari kita kebaktian online sampai sekarang? Ya, tentunya kalau saya lihat progresnya cukup bagus sih Mas Niko. Jadi kalau kita melihat saya ya sebagai pendamping di Komisi Multimedia, itu awal-awal kan kita melakukan tapping ya Mas Niko ya. Iya, betul. Karena kita belum familiar dengan apa itu istilahnya live streaming. Betul. Karena banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Mulai dari belajar tapping, editing, baru diupload ke YouTube ya. Memang membutuhkan effort yang besar, terus tapi sembari berjalan, saya rasa teman-teman di tim multimedia itu improvisasinya cukup banyak, sehingga bisa memutuskan untuk melakukan ibadah live streaming ya Mas Diko ya, sampai sekarang ini. Kalau memang kita bisa belum onsite itu karena masih pandemi ya Mas Niko ya. Tapi kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan teman-teman multimedia sudah cukup bagus sih Mas. Tinggal terus dikembangkan. Nah, salah satunya program Rumah Nomor 9 ini kan Mas. Itu kan diharapkan juga bisa menjadi tempat lah berkreasi. Iya. Baik siapa saja, bisa dari kaum muda, komisi dewasa, lansia, atau siapapun mungkin bisa diundang juga sama Mas Niko nih. Menarik. Untuk apa artinya sharing ya. Karena di tengah-tengah pandemi ini ya salah satu media kita ketemu melalui channel atau streaming ataupun lewat YouTube. Kalau saya sih merasa bahwa apa yang sudah dilakukan tim multimedia sudah cukup bagus. Ada suka dukanya Pak, melakukan persiapan dari, seingat saya Pak Agus ditunjuk sebagai pendamping, gak lama kemudian terjadilah pandemi 2020. Nah, dari yang saya bilang, mungkin kalau waktu onsite tantangannya tidak terlalu banyak, karena memang ya sudah kita hanya membuat sistem multimedia untuk di gereja. Begitu pandemi datang, kita harus mulai memikirkan bukan hanya untuk gereja, tapi bagaimana jemaat yang di rumah, siapapun bisa menyaksikan. Suka dukanya gimana Pak? Ya, itu tadi Mas. Jadi kalau saya sih selalu bawa happy Mas Niko. Apalagi untuk setiap kegiatan pelayanan gereja ya. Jadi sebuah tantangan selalu saya lihat dari sisi positifnya. Nah, hal yang ingin kita sampaikan ke teman-teman multimedia ketika awal-awal mulai dari onsite pindah ke online ya, itu adalah bagaimana caranya kita memiliki fasilitas dulu, fasilitas seminimal mungkin yang bisa kita gunakan nih untuk melakukan perekaman. Selanjutnya kita melakukan upload di YouTube channel. Nah, itu hal-hal yang baru banyak sekali kita pelajari. Mulai dari bagaimana membuat satu konfigurasi koneksi dari perangkat multimedia itu sendiri untuk bisa terhubung ke sistem internet. Nah, itu kan baru. Yang dulu-dulu kan nggak ada. Adanya pokoknya apa yang ada di gereja, dikonsumsi di gereja itu sendiri. Sempat merasakan bahwa mungkin kita tidak ada yang profesional di bidang ini. Betul sekali. Jadi belajar mencari informasi yang seluas-luasnya kan. Ya, jadi salah satunya kita juga itu tadi mencari referensi dari gereja lain yang menggunakan fasilitas yang sudah mereka pernah lakukan sebelum pandemi ya. Itu salah satu referensi yang cukup membantu kita juga. Sehingga kita bisa membuat satu settingan, perangkat kita ini bisa digunakan sampai dengan live streaming. Seperti itu, menarik banget
pembicaraan kita hari ini, kita sampai dalam sesi pilih mana. Ada beberapa pertanyaan. Kalau Bapak boleh memilih, sekarang Bapak sudah memutuskan untuk berwirausaha. Tapi kalau Bapak memilih lebih bekerja kantoran atau wirausaha, mungkin ada keinginan balik? Enggak. Pilih jadi wirausaha Tetap tentunya wirausaha. ya. Iya. Apa memang sudah memutuskan bahwa ya inilah jalan saya? Seperti itu? Iya, tapi jadi karyawan pun adalah proses ya Mas Niko ya. Bukan sesuatu yang lebih baik jadi wirausaha ataupun jadi karyawan. Enggak juga. Jadi sudut pandang itu adalah yang harus kita lihat itu adalah proses. Semuanya ada prosesnya. Ada yang mungkin tiba-tiba dari nol dia langsung wirausaha usaha. Itu juga ada. Ya. Tapi ada yang memulai dari dia belajar dari komunitas dari karyawan dulu, kemudian melakukan kegiatan wirausaha sendiri. Kalau sudah ketemu apa ya istilahnya poin utamanya, ya kalau saya suruh memilih memang wirausaha lah. Jadi karena banyak hal yang bisa kita lakukan secara kalau saya bilang lebih bebas. Oh iya, Lebih tidak bebas. terikat. Bapak lebih suka mana? Kerja di kantor dengan di belakang meja atau ke lapangan langsung? Lapangan. Ke lapangan. Ya. Saya orang lapangan. Jadi saya dari dulu kenapa saya banyak relasi karena saya berawal dari orang lapangan yang ketemu banyak orang. Dari Bahkan bagus sudah dari Aceh sampai Papua bahkan ya? udah Sudah ya? Ya, kalau ketemu kalau di lapangan itu kita banyak sekali mendapatkan hal yang baru. Ya. Jadi pengalaman di lapangan itu bisa membentuk kita, membuat persepsi yang tadinya kita nggak paham. Ya. Dengan adanya pengalaman, oh ternyata apa yang kita persepsikan berbeda sebenarnya sama kenyataannya. Hal yang kayak gitulah. Itu menambah pengalaman kita lebih baik lagi. Memang tipikal bagus ini lebih suka tantangan ternyata. Sudah nyaman tuh udah di luar. Lebih suka tantangan. Kalau Pak Agus pilih dalam ibadah online, recording atau live streaming? Live streaming. Live streaming. Ya. Ya, karena recording sama live streaming Mas juga ya. Kalau recording itu kelemahannya adalah beda waktu ya antaranya penayangan dengan kegiatan. Betul. Sedangkan live streaming itu real. Seperti sebetulnya kita ibadah sesuai jam. Ya. Nah, ini yang perlu disampaikan juga ke jemaat bahwa fungsinya live streaming itu diharapkan jemaat itu mengikuti ibadah di jam yang sama. Meskipun di YouTube channel nanti semuanya bisa Yang saksikan ulang. disaksikan ulang ya, tapi kenapa diadakan live streaming salah satunya adalah sebetulnya itu memfasilitasi bahwa gereja itu masih ada dengan kegiatan yang sama ketika sebelum pandemi. Dan itu bisa diikuti secara online. Kita hanya terpisah tempat. Betul, kita Jarak. terpisah Ya. tempat Tapi saja. waktu sama. Betul. Dan jangkauannya jadi lebih luas, Mas. Iya, betul. Artinya tidak kalau dulu misalnya kita di luar kota kita nggak bisa datang ke gereja. Tapi kalau sekarang kita dimanapun ya kita bisa bergereja. Betul. Kalau saya boleh tanya ke Pak Agus, kira-kira sebutkan 3 kata atau kalimat yang menjadi motivasi semangat Bapak. 3 kata Atau kalimat. Yang pertama, apa nih? Yang jadi motivasi saya ya. Yang menjadi setiap bangun tidur Pak Agus, wah ini menjadi motivasi saya untuk melakukan aktivitas, bekerja, pelayanan, dan lain-lain. Semangat lah. Semangat, Ya. satu. Semangat itu menjadi motivasi utama saya. Dan Yang yang kedua kerja keras. Kerja keras, Ya. semangat kerja keras. Yang ketiga konsisten.
Semangat, kerja keras, dan konsisten menjadi kata-kata yang paling ampuh untuk menyemangati Pak Agus dalam beraktivitas, bekerja, ataupun dalam pelayanan. Ya, betul. Terima kasih Pak Agus, ini waktu ternyata sudah cukup panjang nih. Saya memang orangnya suka ngomong, jadi panjang sekali. Ada nggak Pak pesan atau kesan untuk rumah nomor 9 ini Pak? Kalau saya sih ada pastinya ya, untuk rumah nomor 9 ini adalah satu wadah yang menurut saya cukup kreatif Ya, dan terus dikembangkan ya, Ya. supaya bermanfaat buat seluruh jemaat di Sutopo ya. Jadi Mas Niko bisa bikin satu program-program di rumah nomor 9 ini ya. yang bisa melibatkan jemaat juga. Oh iya, Ya artinya waktu off air tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol kenapa kalau ada produk-produk dari jemaat yang bisa ditayangkan di sini nih, Ya, bisa ditaruh di sini, bisa memperkenalkan, membantu lah artinya kalau yang berwirausaha ya, ya, yang ini hubungannya sama wirausaha ya artinya itu bisa dimanfaatkan untuk di lingkungan jemaat supaya lebih tahu salah satunya atau banyak hal lah, masih banyak hal sekali. Bisa bikin program-program yang lain di tengah-tengah pandemi ini. baik. Terima kasih Pak Agus, kita sudah banyak berbicara awal mula Pak Agus bekerja, memutuskan untuk berwirausaha, sampai dengan pendamping komisi Ya. multimedia, dan kita melaksanakan kebaktian live streaming. Terima kasih Pak Agus Sama-sama, untuk Mas waktunya, Niko. terima kasih sudah mampir, sudah datang di rumah nomor 9. Ya, sampai dengan saat ini terima kasih untuk rekan-rekan maupun tetangga rumah nomor 9 yang boleh menyaksikan episode 4 bersama dengan Pak Agus Fayutomo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Niko, saya pamit undur diri.